Pada suatu hari, ada seorang pasien yang bernama Ibu Zahra melakukan rawat inap pada tanggal 21 sampai 28 Maret 2015 di Rumah Sakit Surabaya. Saat pasien melakukan rawat inap, diminta untuk melakukan transfusi darah, dan pasien ingin menyampaikan keluhan tentang biaya administrasinya selama dirawat di Rumah Sakit Surabaya. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Wati. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Siang, Mbak. Saya ingin menyampaikan keluhan. Kalau boleh tahu, keluhannya tentang apa ya, Bu? Begini, Mbak. Saya telah melakukan perawat inap selama 1 minggu pada tanggal 21 sampai tanggal 28 Maret. Saya ingin menanyakan tentang rincian pembayaran administrasi pada rawat inap yang telah saya lunasi. Tetapi pada saat saya menerima, di sini ini rincian pembayaran rawat inapnya. Pada hari kedua saya melakukan perawat inap, saya disuruh oleh seorang perawat untuk melakukan pembayaran transfusi darah dan disuruh untuk melunasinya. Dan saya sudah melunasi dan saya sudah mendapatkan kwitansinya. Tetapi yang saya ingin tanyakan, kenapa pada saat saya menerima kwitansi pembayaran rawat inap, pembelian darah untuk transfusi juga masuk dalam rincian pembayaran tersebut. Di sini Ibu membayarnya juga sebesar biaya ini. Iya, Kalau misalnya dikurangi biaya ini besarannya juga tetap sama. tetap sama. Oh, ya sudah. Kalau begitu, Ibu tunggu sebentar. Saya akan tanyakan ke bagian administrasinya terlebih dahulu. Sebentar ya, Bu. Saya akan teleponkan administrasinya. Selamat siang, bagian administrasi dengan Nisa, ada yang bisa kami bantu? Iya, Mbak Nisa, ini dengan Wati dari customer service. Saya barusan mendapat keluhan dari pasien persoalan pembayaran rawat inap. Iya, ada apa dengan pembayarannya ya Mbak? Lalu rawat inapnya pada tanggal berapa? Ini rawat inapnya pada tanggal 21 sampai 28 bulan kemarin atas nama Ibu Zahra. Di sini pasien mengeluhkan tentang rincian pembayaran administrasinya. Di rincian pembayaran rawat inap ini, pasien sudah membayar tentang pembelian darah untuk transfusi, tetapi kok di rinciannya ini masih ada, padahal sebelumnya dia sudah membayarkan waktu pembelian darah itu, Mbak. Terus apakah ada perbedaan antara pembayaran waktu transfusi sama yang di rincian rawat inap ini? Baik, saya akan cek terlebih dahulu ya Mbak, nanti saya akan hubungi kembali. Iya, Mbak, kira-kira berapa menit ya, Mbak? 10 menitan ya Mbak, ditunggu. Oh, ya sudah, Mbak, kalau begitu terima kasih, saya tunggu konfirmasinya kembali ya. Iya, Bu, ini sudah saya konfirmasikan kepada bagian administrasinya, dan bagian administrasinya masih mengecekkan ulang ke datanya. Ditunggu 10 menit ya, Bu, nanti akan dikonfirmasi kembali. Baik, Mas. Mbak, saya tinggal dulu ya, saya mau hubungi administrasi. Selamat siang, Bu. Mohon maaf sudah menunggu lama. Barusan saya telah mengonfirmasikan kepada bagian administrasinya, dan administrasi sudah menjelaskan kepada saya tentang rincian pembayaran Bu Zahra ini. Di sini bagian administrasinya itu hanya sebagai perantara untuk memberikan bukti kwitansi ini kepada Ibu kalau Ibu sudah membayar biaya tersebut. Dan yang sebenarnya memasukkan data ini sebenarnya dari bagian rawat inapnya di mana Ibu Zahra dirawat. Dan untuk lebih jelasnya lagi, sebenarnya ini dari bagian ruangan rawat inapnya tersebut. Terus ini kelanjutannya bagaimana, Mbak? Kok dari tadi muter-muter mulu? Iya, Bu, mohon maaf sebelumnya. Kalau Ibu berkenan, ini nanti keluhan Ibu saya konfirmasikan lagi ke bagian ruangan rawat inap. Nanti kalau misalnya sudah ada kabar selanjutnya, Ibu nanti saya hubungi kembali. Bagaimana, Bu? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, Ibu bisa menuliskan alamat dan nomor teleponnya di sini. Ini alamat rumah saya dan ini nomor telepon saya. Baiklah, Bu, terima kasih atas kesediaannya. Nanti kalau sudah dapat informasi selanjutnya saya hubungi. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, Mbak, sudah cukup.
Ya Bu, terima kasih kalau begitu atas komplain yang sudah Ibu berikan. Semoga komplain Ibu dapat memberikan perbaikan bagi rumah sakit kami. Mohon maaf kalau sudah membuat Ibu menunggu lama. Baiklah, Bu. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Bu. Pada suatu hari, ada seorang pasien yang bernama Ibu Zahra melakukan rawat inap pada tanggal 21 sampai 28 Maret 2015 di Rumah Sakit Surabaya. Saat pasien melakukan rawat inap, diminta untuk melakukan transfusi darah, dan pasien ingin menyampaikan keluhan tentang biaya administrasinya selama dirawat di Rumah Sakit Surabaya. Oh iya, silakan duduk. Ada keluhan apa ya, Bu? Begini ya Mas, kemarin itu keluarga saya itu melakukan rawat inap. Tapi saya itu telah membeli darah lunas. Tapi kenapa saat ada pembiayaan di rawat inap itu kwitansinya sama? Padahal nilai dari darah di sini sama yang kwitansi ini harganya sama, tapi kenapa masih dicantumkan pada kwitansi rawat inap? Baik, saya akan cek dulu. Ibu tunggu aja. Saya akan teleponkan bagian administrasi. Tolong teleponin ke bagian administrasi ya. Oke. Selamat siang, bagian administrasi dengan Nisa, ada yang bisa kami bantu? Iya, siang Mbak Nisa. Ini William dari customer service. Barusan saya mendapat keluhan dari pasien persoalan pembayaran rawat inap atas nama Ibu Sarah. Iya, ada apa ya Mas dengan pembayarannya? Lalu rawat inapnya pada tanggal berapa ya? Ini rawat inapnya dilakukan pada tanggal 21 sampai 28 Maret 2015 atas nama Ibu Sarah. Di sini keluarga pasien menanyakan tentang rincian pembayaran tersebut. Di nota yang sudah diberikan pada keluarga pasien ada biaya pembelian darah. Sedangkan saat pembelian darah, keluarga pasien sudah melakukan pembayaran di awal dan sudah mendapatkan kwitansi. Tetapi kenapa rincian pembelian darah masih masuk dalam rincian pembayaran rawat inap? Dan jumlah yang dibayarkan itu sesuai dengan rincian tersebut. Apakah biaya pembeliannya itu berbeda? Padahal nominalnya pun juga sama. Oke Mas, saya akan cek terlebih dahulu, nanti saya akan hubungi kembali. Iya, terima kasih. Suruh tunggu, masih dicarikan. Aduh lama Mas, cepetan. Siapa tuh, Mbak? Bagaimana Mas? Belum ada konfirmasi dari bagian administrasi. Tunggu sebentar dong, Bu. Tunggu, dari tadi tunggu. Ini sudah jam berapa Mas? Saya harus kerja, nggak harus ngurusin ini terus. Iya, sebentar, Bu. Apakah Ibu mau saya langsung ke bagian administrasinya dan Ibu tunggu dulu di sini? Iya Mas, saya tunggu. Tapi cepet, saya nggak mau nunggu lagi. Ayo Han, kamu ke ruang administrasi. Hah? Ke ruang administrasi. Sekarang? Sekarang lah, kapan Oke lagi? lah. Oke. Gini ya, Bu. Ini bagian administrasi menjelaskan kalau bahwa rincian tentang pembayaran
rawat inap yang ibu lakukan selama selama 21 sampai 28 Maret 2015 itu sudah dirinci dari instalasi. Sedangkan bagian administrasi cuma sebagai perantara dalam proses pembayarannya aja. Sebenarnya itu yang mengentri tentang rincian dari seluruh pengobatan di rawat inap itu dari perawatan ruangan itu sendiri. Ya, kan? Benar sekali. Terus bagaimana ini Mas? Ini lumayan loh Mas, uangnya banyak ini 1.500.000. Di sini masa saya harus bayar lagi 1.500.000? Gini aja, nanti saya tanyakan ke pihak administrasinya. Ibu tulis dulu aja di kertas. Nanti ibu saya akan tanyakan lagi. Kirimkan ini. Ini Mas, saya butuh kabar secepatnya. Saya tidak mau nunggu-nunggu lagi seperti yang tadi. Mas, gimana sih ini? Customer lagi ngomong malah HP-an. Coba HP-nya ditaruh, ini customer dilayani, Mas. Sabar dong Bu, kan tadi Bu masih nulis toh. Mana ini tadi? Ini tulisannya kok jelek banget Bu ya. Terima kasih komplain yang sudah Ibu berikan. Kami akan mengecek kembali dan mengirim email ke Ibu kalau sudah ada pemberitahuan dari pihak administrasi. Siap. Selamat siang. Video ini menceritakan tentang perilaku dan etika customer service yang baik dan buruk. Diharapkan dengan video tersebut dapat menjadi contoh yang baik bagi customer service dalam melayani pelanggan. Tetapi, perilaku dan etika yang baik saja ya yang dicontoh, jangan yang buruk ya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Mbak Wati, begini, kami dari bagian administrasi sudah mengecek rincian pembiayaan tentang yang dilakukan pembayaran ibu yang Meminta tentang rincian pembayaran tersebut. Iya Mas Rizal, ada apa? Sudah kembali ke ruangan. Ditunggu aja, mungkin masih dari balik. Maaf Mbak, yang tahu hanya perawat ruangan saja.